Dari 2020 saya mulai garap SBSN. Nah, itu mungkin katalog mungkin ya. Iya, SPSN. Sistemnya SPSN. Nanti ke SPSN. bawahnya ada Ada sirup, e-katalog, ada ada sirup, katalog. gitu. Termasuk Jalan Baru Kuningan yang Ya. Ancara Ya, Jalan itu Baru. SBSN itu. Oh, proyek SBSN di SBSN. PUPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Man Satu Kuningan. Alhamdulillah hari ini kita kembali bersama podcast Mansaku, podcastnya warga Man Satu Kuningan. Dan di kesempatan kali ini Sohib Man Satu Kuningan kita kedatangan tamu yang luar biasa, super ya, istimewa. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya datang di podcast Man Satu Kuningan ini. Orang-orang sibuk ya bakal. Sok sibuk. Sok sibuk. Alhamdulillah, sebelum kita jauh, kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita. Yang pertama ada Pak Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua ada Ibu Putri. Assalamualaikum, saya Putri. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama bersama kita didampingi dengan Pak Kaur kita yang selalu setia mendampingi acara podcast. Ya, tapi apa alangkah baiknya bukan hanya sekedar nama ya, karena ada istilah bilang katanya tak kenal maka tak sayang. Kenalannya lebih jauh dulu dong ya. Silakan Pak Jenny langsung saja. Boleh kenalan kamera yang mana aja boleh. Ya, perkenalkan nama Jenny Mustafa. Tugas Kaur TU MTS Negeri 5 Kuningan. Alamat Windu Sengkahan. Udah. Windu Sengkahan. Iya, udah. Istri 1, anak 2 gitu. Alhamdulillah. Cukup mungkin ya Pak Kaur. Langsung aja ke Ibu Putri, emang enggak Ibu? Ya, perkenalkan saya Putri, saya fungsional pengadaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan. Alamatnya? Alamatnya di Kuningan. Alamatnya di Kuningan. Iya, asli dari Bandung. Orang impor. Diimpor dari Sama kayak dari Bandung ke Kuningan. Sama kayak Mas Angga ya? Iya, betul. Enggak, saya duluan. Oh, lebih dulu Mas Ibu Angga Putri. itu 2020 ya. Oh, 20. Saya 2019. Langsung penempatannya di Kantor Kemenag Kuningan. Di Bandungnya dekat apa? Kayaknya jauh deh. Cuman kebetulan sama-sama orang Bandung sih. Ya, sama orang Bandung dengan Mas Angga kemarin kita ya. Ibu Putri sama Pak panggilnya Pak Kaur apa ya? Pak enaknya gimana nih? Bapak terintimidasi sama Pak Jenny. Nggak nyaman dengan Pak Kaur, sekarang udah biasa ya. Udah biasa. Ya, Kalau Pak saya Kaur. panggilnya Prof. Oh, Pak Prof. Oh, Pak Karena Prof. Pak Jenny itu guru saya kalau di pengadaan. Wow, ya. Jabatannya Kaur, cuman kerjanya saya kira Lebih banyak fungsional. fungsional. Banyak terlibat di Barjas. Oh, di Barjas. SBSN. Nah, ini kebetulan ya Sohib Man Satu Kuningan hari ini kita akan sedikit membahas tentang Barjas juga SBSN. Nah, mungkin Sohib Man Satu Kuningan banyak yang nggak tahu itu apa Barjas, apa itu SBSN. Nah, nanti kita akan cari tahu sedikit ya dari banyak. Jangan banyak-banyak. Masternya, master of the fish ya. Manfaatkan sebaik mungkin. Ya, alhamdulillah sebelum jauh nih Pak Kaur sama Ibu Putri, ini podcast Man Satu Kuningan baru mengudara nggak lama ya, nggak lama, kurang lebih sebulan alhamdulillah. Tapi tamu-tamu alhamdulillah udah berkualitas sekali ya, termasuk sekarang juga alhamdulillah. Ini mau minta responnya sedikit sebelum kita masuk ke topik utama nih. Gimana podcastnya nih, ruang podcastnya? Podcastnya satu, secara konsep luar biasa, sebagai inovatif madrasah, madrasah juara Man Satu jadi pionir barangkali di Kuningan. Mudah-mudahan
continue ya, tidak Amin. obor baralakeun gitu. Nah, itu. Tidak obor baralakeun. Terus ke depan outputnya bisa mendatangkan narasumber-narasumber misal Pak Kemenag gitu, atau bisa kayak hub segala macam bisa dibahas di sini nanti gitu. dibahas. Jadi yang up to date lah, yang up to date. Jadi tidak hanya sebatas obrolan kedinasan, barangkali mungkin lebih ke mata kuliah dan seterusnya. Luar biasa sih, keren. Ya memang tujuannya sih utamanya apa Pak? Syiar ya. Iya. Informasi media sosial media apapun mungkin kita bisa Bahas di sini, ya. luas ya kita ya. Ya, terima Harus, kasih. harus Ya, luas, harus. harus luas. Terima kasih Pak Kaur. Bu Putri gimana? Ya pasti ini jadi ini ya, jadi sebuah inovasi yang bagus banget untuk di Kuningan. Ya untuk apalagi di Man 1 ini kan sudah terkenal ya. Kalau Man 1 itu banyak inovasinya, sekolahnya juga bagus. Mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik juga untuk siswa-siswanya kalau mau sekolah di sini. Ya mudah-mudahan bisa terus berkembang untuk podcastnya. Ya, Ini terima kasih. sekarang Amin. udah berapa tayangan per seminggu? Episode ke berapa nih berarti ya? 8. Ya, kalau Dalam nggak salah. 1 bulan. Hampir mau 2 bulan. Hampir mau 2 bulan, Pak. Sebulan. Oh, sebulan. Ya. Sebulan. Sebulan ya? Berarti seminggu 2 berarti ya? Iya, kurang lebih. Ya, tapi mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkembang lagi, Ibu Putri sama Pak Kaur. Ini masih segala terbatas, peralatan juga masih seadanya. Terus ya bisa gini dulu lah. Yang penting kita punya keinginan dulu. Adapun nanti ke depan pengembangan bisa kita nanti bisa sambil Step by step lah ya. Ya nanti siapa tahu anak-anak juga mungkin lebih banyak tertarik di sini untuk mengembangkan minat bakatnya mungkin Pak Kaur sama Bu Putri. Ya karena kan nggak menutup kemungkinan belajar public speaking, apa di sini juga medianya. Belajar mental Pak. Kita Belajar juga. mental, waduh di kamera ya Pak. Ya nggak usah tegang. Iya benar. malah kita juga Oh iya kebalikannya, tadinya kirain ini narasumbernya yang mana, tamunya berbobot sekali. Bukan saya yang berbobot ya tapi tamunya berbobot, jadi saya yang tegang Pak. Bu Putri sama Pak Kaur, mungkin banyak nih warga Sohib Man 1 Kuningan yang diantaranya juga mungkin pengelola madrasah ada apa, karena kan yang melihat ini kan luas ya. Kita sedikit buka pengetahuan tentang SBSN dan Barjas ya. Satu dulu mungkin SBSN dulu yang kita bahas ya. SBSN malah SBSN. SBSN. Nah itu Pak, sebenarnya saya juga masih bertanya-tanya. Yang jelas, bantuan ini namanya SBSN. Nah SBSN sendiri itu apa Pak? Nih mungkin banyak siapa dulu? Yang Ibu Putri senior apa di Pak bidang Kaur? SBSN Prof Jerry. Pak Prof ya, Pak Prof Jen. Katanya belum ini ya PPK terbaik ya. Oh iya. PPK terbaik di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Oh. Yeay. Bisa dicek hasil karyanya banyak banget udah 3 tahun berarti ya. Udah Jadi berapa PPK sekolah SBSN. yang negara Kalau Pak Jenny sekolah dan KUA. Sekolah dan Udah. KUA. Madrasahnya udah berapa tahun? udah 20 kali. Dari 2020 saya mulai garap SBSN. Yang pertama langsung 2. Langsung Panggung 2. pertama itu KUA Dharma dan KUA Garawangi. Kuningan. 2021-nya sebelah Pak MTS. Oh, MTS. MTS Tiga ya, MTS model. 2022-nya KUA Kuningan dan MAN 2 Kuningan. Kabupaten Cirebon. Oh, Sudah lintas, Pak. lintas. Dan sekarang 5. Iya. Luar biasa. Nah, pusing. muter-muter di provinsi Jawa Barat ya. Kuningannya 1, KUA dan madrasah di Cirebon, Indramayu dan Sumedang. SBSN Berat. itu Berat. program pemerintah ya, program pemerintah tidak hanya di Kemenag sebetulnya. Ada di KAI, di Perhubungan, di kementerian-kementerian lain sama ada, termasuk Jalan Baru Kuningan yang Ya. acara Ya, Jalan itu Baru. SBSN itu. Oh, proyek SBSN di SBSN. PUPR. Jika cuma madrasah aja ya. Tidak, jadi kebetulan kita skupnya di lingkup Kemenag ya, SBSN-nya tidak jauh dari madrasah dan KUA barangkali, termasuk asrama haji dan PLH UT di Kuningan. PLH UT. Alhamdulillah Kuningan
selalu tiap tahunnya dapat terus ya, baik KUA ataupun madrasah. Madrasah di SBSN. Ini sebelum ke situ, banyak sebenarnya masyarakat awam belum tahu SBSN-nya sendiri itu kepanjangan apa. Ya mungkin itu. Yang sering Iya. namanya SDSB. Ya kan di buku juga kan itu suka ada ya kalau penerbit SBSN itu SBSN. Ada ya? Iya. SBSN itu surat berharga Syariah negara. syariah negara. Negara. Utang lah kalau bahasa ininya itu utang negara dalam rangka membangun program prioritas ya, termasuk pendidikan dan agama itu yang dibiayai oleh SBSN. Jadi sederhananya utang gitu. Program kementerian atau dari presiden atau dari pusatnya itu dari mana gitu? Bappenas. Oh, Bappenas. Bappenas. Iya. Ya dengan Iya, jadi SBSN ya mengembangkan. harapannya SBSN itu bangunan-bangunannya nanti bisa memberikan pengembalian investasi gitu untuk pengembalian hutang negara yang dikeluarkan dari SBSN itu gitu. Iya, Berarti seharusnya atau apa? Kalau untuk pengembalian investasi berarti seharusnya membangun gedung-gedung bisnis dong ya. Tapi kenapa bisa madrasah juga? KUA kan ada PNBP-nya ya. PNBP. Nah, itu bisa masuk lagi ke negara. Kalau madrasah mungkin yang diambil itu bukan hanya dari segi finansialnya aja, mungkin ada untuk pembangunan pembangunan SDM-nya juga. Ya itu programnya banyak mungkin ya selain di KUA, madrasah, terus jalan dan sebagainya. Yang jelas ini untuk kemajuan negeri, rel kereta api, terminal. Banyak. Ya alhamdulillah di Kementerian Agama ya madrasah diantaranya bisa maju karena ada SBSN. Ya memang satu sih Pak ya, kalau lihat madrasah mungkin diperhatikan tuh kualitas bangunan dulu mungkin masyarakat. Kalau di menilai itu. madrasah lebih ke ini ya, peningkatan grade ya. Biasanya memandang madrasah itu kumuh. Nah, Sekarang itu. dengan SBSN itu bangunan itu wah. Sudah banyak madrasah yang baru tahu cerita di sini mau dapat SBSN yang PPDB-nya naik. Nah itu. Karena punya bangunan yang wah asli Nah, itu. ini Man satu nih. Ya jadi ya mudah-mudahan Man satu dapat ya Pak. Masih lama juga ya. Ini agak berat ya kalau man satu. Syarat SBSN sebenarnya satu ya. Iya, apa Cuman satu punya tanah negara Iya. yang bersertifikat atas nama negara, udah selesai. Satu. Itu syarat sahnya itu. Asal tanahnya milik negara ya. Iya, betul. Betul. Iya. Biar kata di atasnya ada bangunan bisa Bisa dirobohkan lah Dihapus ya. dulu Iya. nanti. Berarti seperti itu ya program SBSN. Mas satu punya ya sertifikat. Punya Pak? Ada. Ya tinggal bismillah. Tinggal Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Ada aja. tapi kok sambil lihat-lihatan sih. Ada. Ya karena kan gini Pak, yang namanya madrasah itu kan ruhul jihadnya dulu berdiri karena keinginan dan motivasi yang tinggi mungkin ya. Jadi madrasah-madrasah ya berdiri ya satu diantaranya para kiai yang tadinya tanahnya mungkin wah ini tanah silakan pakai wakaf, cuman nggak dijelaskan seperti apa tanahnya, berdiri madrasah berkembang. Iya. Nah makanya mungkin ada sedikit mungkin bapak madrasah yang mungkin terkendala dari sertifikat. Tapi Man satu Kuningan alhamdulillah enggak ya Pak. Iya nih, udah berapa? Emang enggak? Memang selain tanah yang milik negara, kira-kira itu gimana sih Pak biar caranya gitu kita bisa lah gitu kita mengajukan atau gimana ya usaha gitu. Sebenarnya bukan ranah kita ya. Iya itu pengajuan biasanya. Secara SOP SBSN itu ikut ke Simpro. Alhamdulillah. Masukin di situ banyak dokumen proposal, RAB, gambar itu normatif lah. Tapi ya itu syarat saya tadi punya sertifikat, selebihnya proses administratif. Nah, nanti misalnya Jawa Barat dapat kuota sekian, ya itulah berlaku sistem persaingan ya. Mana nanti dokumen yang bagus Paling dan lain bagus. kelayakan itu nanti dinilai. Ya KAK-nya Skala apanya prioritas. skala prioritas. Paling dibutuhkan Misalnya satu Kuningan siswanya udah luber itu, udah nggak masuk di kelas, mungkin bisa Iya. jadi penilaian tersendiri gitu, atau punya prestasi yang menonjol, Iya. ya mungkin bisa jadi sebuah Di asrama juga mungkin ya termasuk ya. pas aja ya. Mungkin bangunan yang lain juga ada mungkin ya. Ada asrama, ada laboratorium, laboratorium. ada perpus juga bisa. Tergantung nanti yang diajukannya apa, sama luas tanahnya cukup atau enggak untuk sesuai dengan juknis dan prototipenya. Oh begitu Pak ya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan Simpro sudah terisi semua apa Korea. Udah belum?
Kalau Mas Satu kayak cocok asrama ya. Asrama ya, Kayak Pak. punya pondok kan ya. Iya, mudah-mudahan karena memang satu posisi strategis dari Man 1 Kuningan itu satu, Pak, jangkauan oleh siswa-siswinya memang jauh ya, Pak ya, di ujung mana? Ujung Lembur. Di bawah kaki Gunung Cermai, tapi memang satu karena fasilitas di bawah kaki gunung ya cuaca itu semua memadai, adem dan sebagainya, tapi akses untuk transportasi memang cukup sulit. Jadi akhirnya ya salah satu unggulan yang harus diunggulkan ya memang asrama, Pak. Kalau ada asrama, mudah-mudahan menjaring siswa-siswi yang memang notabene satu tempat tinggalnya jauh dengan sekolah, yang akses transportasinya memang cukup sulit. Ya mudah-mudahan di asrama nanti SBSN Man 1 Kuningan santrinya bisa membludak, siswanya juga tambah banyak. Kebanyakan seperti itu. Dari SPSN itu daya tampungnya jadi jauh inilah meningkat lah dengan punya itu. Jadi Jadi dari bentuk juga ya kalau yang Betul. bangunan SPSN kan lebih kekinian, lebih modern lagi, nggak kayak kan maksudnya mata satu kesannya tuh. Ya, Iya. dia menaikkan umum. gitu ya. Ya perjuangan tadi, Pak. Sekolah perjuangan. Itu mungkin seputar SBSN ya. Mungkin SBSN tadi penggunaannya udah jelas untuk apa dan caranya mungkin seperti itu, Pak Kaur. Nah, satu lagi mungkin pembahasan tentang masalah Barjas nih, Pak. Barjas, Bapak nih sebagai PPK mungkin ya juga ya? Ya, PK. PPK itu apa? PPK itu pejabat Iya. pembuat komitmen bertanggung jawab lah atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Barjas itu apa? Harus tanya itu dulu, Pak. Barjas Iya. itu barang dan jasa lah. Iya. Jadi di Satkar di madrasah itu ada pengadaan laptop, speaker, pemeliharaan, bangunan dan sebagainya yang nilainya di atas 1 juta lah. Itu udah belanja 53 ya. Itu menggunakan PPK. PPK ya yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa. Di bawah itu ada pejabat pengadaan. Jadi pelakunya ya pejabat pengadaan dan penandatangan kontraknya biasanya PPK gitu. Soalnya kalau di madrasah itu kalau membeli sesuatu atau belanja tuh nggak kayak kita lagi belanja ke warung. Warung. Pingin beli. Gitu. Itu padu balanja gitu. Nah, itu Ada masalahnya. SOP-nya lah. Negara ya. Jadi memang ada mekanisme tertentu. Nanti di SPJ kan ya istilahnya. Pengadaan barang dan jasa ya ini kita ada petugas khususnya lah, ada orang khususnya yang membantu bagaimana proses pengadaan mulai dari perencanaan gitu ya. Ya, Ini yang baik gimana nih yang baik pengadaan barang dan jasa tuh Bu Nah, Putri? tambahannya Pak ya, tugas PPK itu yang bertanggung jawab dari perencanaan hingga selesainya kontrak pengadaan. Jadi pengadaan itu ya, kalau kita kan ada di instansi ya pemerintahan. Nah, kita itu berpacu pada peraturan nomor 12 tahun 2021. Itu peraturan perubahan dari nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa. Nah, di situ semuanya diatur. Mulai dari pelakunya, dari PPK, KPA, PPK, pejabat pengadaan. Nah, itu semua enggak. Enggak. itu di keuangan, betul. Kalau kita kan pengadaan dari LKPP ya. Instansi pembinanya LKPP. Dan di situ dijelasin semua tugas dan fungsi dari masing-masing pelaku pengadaan. Tapi yang pasti siapapun yang melakukan pengadaan itu harus punya SIM-nya dulu. Iya. SIM-nya itu adalah sertifikat dasar atau kalau sekarang bahasanya itu level 1. Makanya kenapa Pak Jenny itu bisa jadi PPK karena beliau sudah punya SIM-nya gitu. Sertifikat Barjas. Sudah melalui ini dulu ya tahapan apa tes apa namanya? Iya, sudah Uji punya kompetensi. udah uji Uji kompetensi kompetensi. di bidang pengadaan barang jasa. Saya juga pernah ikut cuman nggak lulus ya. Dicoba belum, lagi. belum lulus, belum Pak Kaur, Dicoba mungkin lagi. lulus. Iya gitu. Iya. Gimana pengadaan yang baik Mm-mm. yang mengacu pada perpres itu sih kalau menurut Oh, saya langsung sesuai minimal definisinya. dari pelakunya dulu lah udah tertib gitu. Pelakunya itu dia punya sertifikat, dia paham bagaimana pengadaan, pasti nanti kesananya juga pasti bagus sih pengadaan. Ya intinya acuannya harus sesuai dengan acuan gitu ya. Cuman ada beberapa jenis saya kira ya kan kalau belanja tuh yang nominal berapa sampai berapa mekanismenya apa, kalau minimal berapa ratus juta baru harus gimana gitu.
Sebenarnya kan pengadaan tuh cuma ada 2 ya, melalui penyedia dan melalui swaklola. Nah, mungkin kebanyakan kalau kegiatan-kegiatan di sekolah itu dilaksanakannya sendiri kan. Nah, itu jadi swaklola. Kalau misalkan pengadaan yang melalui penyedia, yang pakai penyedia, kita beli barang ke penyedia itu masuknya ke melalui penyedia gitu. Ini Bu Putri agak mirip nih kalau nggak salah seperti itu di dinas ya. Kalau di dinas kan ada yang namanya aplikasi Arkas. Aplikasi Arkas itu aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah itu di situ tahu nggak kira-kira Arkas itu apa? Nggak. Di beda mungkin ya di Kemenag. Kalau di Kemenag nggak pakai Arkas ya, sirup ya mungkin sirup. Tak apa? Isinya apa tuh? Di sini kan aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Jadi sistem itu yang disediakan oleh Kemendikbud sih sebenarnya, bukan dari Kemenag. Kalau di kita namanya aplikasinya sirup. Mungkin. Sirup marjan, Pak. Nah ini sirup apa sirup? Sampolai kayaknya. Jadi nggak ada yang namanya Arkas ya kalau di Kemenag gitu ya? Kalau di Kemenag sejauh ini saya belum pernah sih pakai Arkas. Kemenag pakai aplikasi yang semuanya terafiliasi bersumber dari kementerian terkait ya. Iya. Kayak pengadaan barang jasa kita pakai SPSE dari LKPP. Oh iya, katalog. Iya. Nah itu mungkin katalog mungkin ya. Iya, SPSE. Sistemnya SPSE. Nanti ke bawahnya ada Ada sirup, e-katalog, ada sirup katalog, gitu. dan terusnya lah. Kayak aplikasi lain ya ngikuti Kementerian Keuangan kan kayak Sakti dan lain seterusnya. Karena mungkin itu produknya Kemendikbud ya. Kita nggak pakai. Nggak pakai. Iya, sering juga kan kalau mau pengadaan buku tuh biasanya kalau dari dinas suka pakai yang siplah ya. Nah, itu. Kalau kita nggak bisa pakai siplah karena kita nggak connect ya ke sistemnya. Nggak masuk juga karena Masalah kalau kita mah ada dari Kementerian Keuangan, cuman untuk aplikasi di madrasah belum. Apa tuh? Itu apa? Marketplace ya? Marketplace. Yang disampaikan oleh KPPN. ya. DigiPay. DigiPay. Oh. Sekarang madrasah khususnya di Kuningan tuh masih belum diterapkan. Nggak tahu kalau di daerah lain belum pernah dengar juga sih. Kecenderungannya madrasah harus segera bergerak ya, Nah, karena iya. kan zaman metaverse sekarang. Metaverse Kita- ya, benar metaverse digitalisasi Iya, madrasah. udah basisnya basic digital sekarang, udah cashless ya. Cashless. Di rumah aja kan Shopee Pay, bentar-bentar pakai, Nah, gitu. Teter COD gitu kan. Nah, di madrasah pun kayaknya bukan kayaknya ya kecenderungannya itu ada edarannya ya. Harus menggunakan e-katalog. Iya. E-katalog. Iya. Jadi nanti ke depan itu udah nggak musim lah manual gitu untuk Mungkin suatu saat nanti bisa juga sih bikin versi Kemenagnya. Kan kalau e-katalog masih luas ya. Masih lintas. mungkin lokal ya, Mungkin, kan? e-katalog Jadi lokal. kalau ya? e-katalog tuh ada tingkatannya Pak, ada sektoral, ada nasional. Nah kalau Kemenag kita ada sektoral, ada Ada nanti penyediaannya kita pilih yang di lingkungan Lingkungan Kementerian Kementerian Agama. Gitu. Cuman saya kira untuk e-katalog masih belum semua ya. Meskipun udah ada beberapa yang memakai gitu ya. Di Kuningan udah banyak ya, betul. Kalau makin kesini makin banyak sih. Tapi ya itu yang bisa mengakses e-katalog itu adalah PPK yang berkompetensi di bidang barang jasa, yang sudah yang punya sertifikat pengadaan barang jasa. Emang itu bedanya apa kira tuh? Plus minusnya kira-kira kalau kita belanja menggunakan e-katalog sama kita belanja secara Manual. Kira-kira plus Tapi minusnya apa? tapi kayaknya mah intinya mah mempermudah saja. Enggak? Betul nggak? Betul. Iya betul. Lebih nyaman ya kita Iya. PPK dan pejabat pengadaan menggunakan e-katalog. Nggak jelas ya, Jelas. transparan. Harga juga sudah pasti. Harga udah pasti, terus SPJ juga. SPJ cepet, Iya. tidak perlu bikin HPS dan lain sebagainya. Jadi udah cepet lah. Terus kalau ada pemeriksaan, ya kalau dijamin aman belum Enggak tentu lah sih, ya. enggak lah. Setidaknya harga kita kan tidak membuat-buat orang ada di situ. Ya, sudah Kita transparan ada lah. negosiasi. Iya. Lebih akuntabel. Iya. Kalau kayak Iya, yang betul. sebelum-sebelumnya mungkin ya karena manual dokumennya banyak. Ya betul. Itu juga Harganya kadang-kadang dicecep, padahal harga mah udah sama, man HPS segala macamnya nggak ada ya repot. Iya betul. Lebih banyak dokumen yang harus dibuat kalau pengadaan langsung. sudah harus semuanya ya. Sepakat, harus sepakat, e-katalog aja ya. sepakat. Ya. Harus bergerak. Oh ya infonya, Gimana? info tambahan nih Pak, Bapak barangkali belum tahu ya kalau di Kuningan tuh sekarang pengadaan itu sudah pakai PPK-nya yang bersertifikat Oh, di PPK-nya. seluruh madrasah Kuningan. Di tahun kemarin itu apa? Enggak sih, udah lama juga. Tapi barangkali belum ke info aja gitu.
Jadi pembagiannya itu sumber daya yang di Kuningan yang punya sertifikat pengadaan kita dibagi rata di madrasah-madrasah. Jadi kalau di Man 1 juga kebagiannya Pak Jenny ya? Pak Jenny. Bukan, oh bukan ya. Iya, ada Pak Ian. Oh Pak Ian ya benar. Iya ya. Jadi meskipun saya posisinya sebagai kawur juga, Iya. saya tuh belum berhak untuk Iya betul. Mengatur keuangan. Memang kalau di sekolah kan PPK ya kalau kawur tuh ya. Maksudnya. PPK tapi bukan PPK Barja. PPK Iya rutin. betul PPK. PK rutin. Kau. Tapi kalau pengadaan harus Belum boleh dilibatkan untuk pengadaan. Pengadaan. Saya tetap memanggil atau menggunakan PPK yang tersedia di. iya betul. Biasanya kita akhir tahun nih pembagian untuk di madrasah mana kemana siapa kemana gitu. Jadi biasanya dibagi atau sesuai keinginan? Sesuai. Kalau saya mapping Pak. Saya cek dulu nih yang lokasinya deket-deket siapain gitu. Proyek jauh nggak diambil. Yang jauh biasanya Pak Adi. Kejam. Tapi udah lumayan banyak sekarang ya PPK di. Sekarang bertambah 1 berkurang 1 ya kayaknya. Ya, Kemarin Pak Ada berapa sih? Lupa Pak saya. Haji Edi Pak Suar Totalnya berapa yang Kuningan yang punya Barjas? yang punya Barjas itu bentar yang hitung dulu. Pak Adi kan baru ya. Pak Adi baru Pak Jenny. Kemarin kan. Kalau yang di luar kemana gitu Pak Adi dan Pak Jenny ya. Ya. Pak Haji Iman juga. Oh iya Pak Iman betul. Oh Pak Haji Iman nih. Ya Pak di Haji kantor Iman. 5 Senior. kalau Senior. Mama nggak salah. Iya iya benar. Ya punya. Pak Maman nih, Pak Maman ya. Lupa 4 atau di luar 4. Di dalamnya itu Pak Ian, Putri, Hajian. Pak Pak Fahri, Kusnaidi, Pangkus, Pak Fahri. Putri. Oh udah 4. Jadi 8. Juga kalau kemarin dulu semua bisa. Ya, belum Iya. belum ada. Iya coba ikutan. Jadi kan kebayang Iya. kita ada 15 madrasah, Madrasah. 4 kemenag ya, Iya. dan 7 min. PPK yang bersertifikat cuma 8. Itu nggak aktif semua Pak. Iya betul. Enggak aktif semua. Iya. Jadi kebayang kan jadi PPK gitu. PPK ya. Termasuk di Jabar, makanya saya keliling. Ya, sibuk terus pokoknya. Iya. Belum lagi di luar. Kebayang kan ya. Ya tapi ya mending sih kalau di madrasah kan nggak terlalu besar ya anggarannya. Terus kebutuhannya juga nggak terlalu banyak. Pokoknya kan intinya kita kalau pengadaan itu berdasarkan identifikasi kebutuhannya dulu. Kebutuhannya banyak apa enggak, berapa. Lalu kita proses sesuai sama Jadi di si batas aturan sama tadi. segitu teh hitung kecil ya. Daya 100 juta. Bu Putri Kecil. Mamarap. Jadi gede. Bagi kita itu udah gede ya. Iya, kirain itu udah paling besar. Kira-kira MM kan ya. Di luar. Ya udah menghadapi SBSN kan satu SBSN KUA minimal 1,4. 1,4 Kecil yang kecil yang madrasah udah hampir 4 miliar kan. miliar. Kalau dikarungin berapa karung gitu ya? 2 M 3 M. Ya angkanya doang. 3 karung. Itu. Ya cukup mungkin ya SBSN Barjas. Sedikit wawasan Sohib Man 1 Kuningan tentang SBSN Barjas. Mungkin ada tambahan sedikit lagi? Sirup. Kalau sirup itu kan sistem informasi rencana umum pengadaan. Jadi dia masuknya ke persiapan pengadaan. Sebelum berarti. Betul. Jadi masing-masing dari sekolah biasanya barengan sama pengajuan di RKKL tuh. Maksudnya perencanaan anggaran buat tahun kedepannya. Nah itu kan pasti udah ada nih kebutuhannya apa aja. Iya. Nah biasanya kita di akhir tahun bagi-bagi PPK-nya kemana siapa. Kalau sudah siap user ID dan lain-lainnya, kita biasanya input bareng-bareng ya sirup itu ya. Dia biasanya bikin acara di Kemenag untuk menginput sirup. Buat apa sih sirup? Buat buka puasa ya. Betul, buat buka ke sistem berikutnya. Nah, Jadi itu. kalau e-katalog tanpa sirup ya nggak Ya nggak bisa. bisa. Iya, betul. Gitu. Dari situ kayak di bulan puasa gitu. Iya, jadi untuk membuka jadi kita membuka akses di LPSE-nya. Kalau kita mau buat kalau PPK mau buat paket untuk pengadaan, kita ngambilnya dari sirup gitu nariknya. Kalau mau e-katalog juga tetap harus input sirup dulu. Jadi apapun harus ke situ dulu ya. Iya. Tidak hanya belanja modal sih kayaknya. Ya semua Semua. sekarang semua. Makanya Dulu kan hanya belanja modal aja. makanya kan saya bilang tadi pengadaan itu kan melalui swaklola sama penyedia. Jadi semuanya diinput semua ke situ kecuali belanja pegawai. Enggak. Ya. Enggak. Masa kita rencanain pengadaan Pengajian gitu. Selama 1 tahun.
Jadi intinya SBSN di Simpro, yang Barjas di Sirup gitu ya. Salah satu. Salah satunya. Satu lagi tambahan Oke, barangkali. gimana? Satu lagi ya, masih banyak ya. Barjas itu sekarang lagi concern di TKDN. Jadi TKDN tingkat komponen dalam negeri. Iya, Jadi sekarang Barjas itu diarahkan untuk membeli barang-barang dalam negeri. Cintai produk lokal. Ya itu jadi tantangan tersendiri sebetulnya. Ketika MAN 1 butuh laptop harus tingkat TKDN-nya sekian, ya itu setengah mati nyarinya. Harus. Iya, itu. Tapi ada mungkin ya, ada mungkin laptop made in Indonesia mungkin Pak Kaur. Ada. Kadang tidak Banyak sesuai ya? dengan keinginan itu. Misalnya di Iya. sini minta merek A, yang tersedia TKDN-nya itu merek Z gitu ya. iya. Ya. Iya, merek Z. Tidak. Ya itu lumayan ini juga, belum barang-barang yang lain. Ya itulah tantangan kita hari ini seperti itu. Cara hitungnya gimana itu? Kadar digosok dulu atau gimana? Ada di apa sih? Bu? Biasanya ada di spesifikasinya kan. Spesifikasinya. Heeh. Kalau di katalog itu ada, ketika tinggal klik satu barang, Nanti muncul di bawahnya itu ada, Ada berapa persen tingkat spesifikasi, SBS, ada tingkat TKDN-nya. tingkat TKDN-nya berapa persen dan seterusnya. Layakan gitu ya. Ya, Udah tahu ya, para pengusaha juga udah mempelajari mungkin ya. Udah tahu karena memang AC juga harus TKDN. semua juga barang harus TKDN. produk lokal juga harus AC. Semua, Nah, ya. semua. Ya memang sih salah satu mungkin untuk membangkitkan ekonomi masyarakat ya. Ekonomi nasional. Buatan Indonesia mungkin Dihid, Pak. hit-hitnya. Hit pakai S kali. Semua pejabat pakai hid semua. Kearifan lokal. Kearifan lokal, iya. Ya. Tapi Cuman yang salah masih satunya terbatas bagus sih TKDN ya. Mudah-mudahan Kan ada ya. apa tuh? Rice cooker. Oh. Nanti kompornya pakai hau. Ya pokoknya seperti itulah ya, intinya yang terbaik dan mungkin untuk kemajuan negeri ini ya, produk lokal mungkin dimajukan ya, di samping juga mungkin kualitas juga terus ditingkatkan dari tingkat pengusaha-pengusaha gitu ya. SBSN Barjas apapun itu mudah-mudahan. Ada informasi terbaru. Oh ya, Kita masih menunggu sih. Kemarin tuh ada surat edaran nomor 8 ya, yang 2023 tentang pengadaan kendaraan dinas dan alat pengolah data. Jadi infonya untuk tahun depan itu kita tidak ada pengadaan alat pengolah data, tapi laptop, di- komputer. adanya sewa. Jadi Iya. gimana nanti? Cuman kita masih Sewa. menunggu ya. Gimana Pak Jenny, udah ada info terbaru belum? Untuk tahun depan merencanakan apa? Belanja komputer, laptop itu nggak boleh. Untuk madrasah kayaknya agak susah ya kita sewa dalam misal kebutuhan lab gitu. Iya. Nggak mungkin juga sewa, lebih baik punya sendiri. Punya sendiri. Nah, tapi diintip diintip tuh kalau dari Sirup tadi melihat tuh untuk yang dana bos masih muncul. Masih bisa kalau dari bos Muncul. masuk. Ya kita lihat juknisnya aja, nanti dari bosnya belum turun mungkin ya. Saya kira itu kita akan kesulitan sih madrasahnya kira ya. Kalau memang Iya. pengadaan untuk itu dipersulit atau malah dihentikan, nah itu kan sudah menjadi kebutuhan yang primer saya kira ya. Karena kan Betul. komputer dilihat juga tidak semuanya sehat, tidak semuanya baik. Terus Ya, pemeliharaan juga kan harus ya. terus ada yang dibeli lagi. Iya, makanya plus minus sih kalau sewa. Ada ujian-ujiannya, Lebih kan katanya madrasah digital kan gitu. digital. Masa komputernya nyewa? Nah, gitu. Tapi kan kalau Kasihan sewa, kalau operator rusak emis. kita tidak ada biaya pemeliharaan loh, dibebankan ke pemberi sewa kalau rusak. Cuman mungkin nanti harus ada dulu ya perusahaan yang menyewakan ya saya kira ya. Ya itu akan Iya, masih- kesusahan juga. Kita masih menunggu karena di Kuningan kan mungkin belum ketemu ya untuk perusahaan pemberi sewanya. Nyewa 40 misalnya. Enggak 40. 80 Pak sekali pakai. Iya. Itu peluang bisnis. Peluang bisnis buka Sewa komputer. Sewa komputer. Ya, siapa yang mau? Cuman sewa juga saya kira harus jangka panjang mungkin ya. Jadi Tapi kan kita anggaran per tahun. per tahun ya. Jadi paling setahun sekali. Gitu. Ya, kita masih menunggu sih untuk tindak lanjutnya seperti apa. Itu berarti itu informasi sangat baru nih. Ya, nanti untuk Sohibman satu Kuningan ya. Punya modal, silakan bikin perusahaan sewa komputer. Di surat edaran nomor 8 tahun 2023 kalau nggak salah. Berarti baru ya? Baru. Baru ya. Baru.
Ya, itulah mungkin ya aturan sewaktu-waktu bisa berubah dan semuanya mungkin yang terbaik untuk kita semua lah Pak Kaur. Semuanya dinamis. Dinamis. Setiap tahun ada aja hal baru, ya kita harus siap dengan tuntutan perubahan lah ya. Apalagi setiap tahun ada kebijakan baru ya, mau tidak mau hal-hal cara-cara lama itu udah mulai kita tinggalkan. Keniscayaan lah itu. Ya, sebuah keniscayaan. Jadi kita harus terus upgrade informasi, upgrade segalanya lah, segalanya untuk kemajuan ya semua sektor. Ya termasuk tadi penggunaannya katanya harus produk lokal, ya memajukan juga industri lokal dan sebagainya. Seputar SBSN dan Barjas mungkin itu ya Pak. Intinya sih sesuai dengan aturan ya. Iya, betul. Sesuai dengan aturan dan yang ada Tidak seperti boleh apa. melanggar. Iya. Nah, mudah-mudahan minta doanya nih Pak Kaur sama Ibu Putri, mudah-mudahan MAN 1 Kuningan tahun berapa nih Pak Kaur? 2025. Untuk saya MAN 1 Kuningan dukungannya MAN 1 Kuningan bisa dapat SBSN. Ya itu aja, mudah-mudahan yang terbaik dan memang sekolah juga membutuhkan itu Pak. Mudah-mudahan. Ya amin. Ya, Prosesnya udah dilalui, tinggal doa aja, doa bersama aja Pak. Tapi udah pengajuan memang. Udah pengajuan di Simpro. Mungkin udah ada deadline-nya. Oh, iya. Iya. Kami udah memasukkan, udah berusaha. Gini aja Pak, pilih PPK-nya. Nah, itu siapa? Ya ini udah lebih mantap banget ya. Silakan selain hati-hati. Oke, kita sebelum ditutup nih satu kata nih buat podcast MAN 1 Kuningan atau buat MAN 1 Kuningan. Kata Apa? Closing statement. Oh, bahasa kerennya. Tentang apalah. Sebentar Pak Kaur, sebelum kita tutup, kita punya produk Pak. Alhamdulillah sudah memajang di sana nih produk dari Dulu ya bentar iklan. TKDN full. ini satu lagi ya. Kopi juga masuk mungkin ya. Kopi, ada gelas, ya ini produk dari tim kreatif ya. Kami dari tim Multimedia. Coba melibatkan coba bikin sesuatu lah, merchandise ya. Merchandise. Ini bisa nanti bisa buat siapa saja, bisa buat orang dulu, bisa buat murid juga. Murid juga bisa. Bisa juga, bisa alumni dan semuanya Bang ya. Iya. Ini yang buat siapa? Ini ada berupa kaos nih ya. Kaos. Kemudian Juga ada mug juga nih ya. Bisa buat ngopi, buat teh, buat susu, apapun aja. Ini juga ada kopi nih, kopi asli. Ini kopi asli. produk lokal Pak. Ini berupa kopi robusta. Nanti siapa ya, bagi sohib-sohib MAN 1 yang Ya. hobi Pencinta kopi. minum kopi ini bisa dipakai nih, bisa jadi kopi hitam, kopi susu ya. Dan Ya. ini adalah produk asli Kuningan. Ya nanti bisa dipesan di nomor bawah ini ya. Oh ini. Dipesan. Oke, closing statementnya nih Bu Putri sama Pak Kaur, Pak Jenny. Silakan Pak Prof. Closing statement. Prof, silakan, Prof. Siapa dulu? Nah kalau saya mah Gimana? Pesan. pesan untuk semuanya semangat. Semangat. Hamasah. Ya Pak Kaur bangga. Maju terus MAN 1 podcastnya, madrasahnya, Amin. dan untuk Barjas Kuningan, Ya. terus berpacu Jawa Barat juga, dan Pak Kaur segera jadi punya Barjas lah. Ya kita Iya biar tambah banyak biar nih tenaganya bantuannya. tambah lah gitu. Ya, amin. Semuanya sukses dan terus berproses dan terus belajar lah intinya. Amin. Mohon doa dari semuanya. Terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Putri, Pak Kaur kehadirannya di podcast kita Sohib MAN 1 Kuningan. Mungkin untuk pertemuan kali ini di podcast kita oh iya mendoakan Iya doain ya. Doain. sukses Amin. Amin. terus iya Lancar semuanya. lancar, amin Bisa lebih banyak lagi harapannya. Amin. ya. Gimana ya? Mungkin itu ya Sohib MAN 1 Kuningan. Untuk pertemuan kali ini podcast kita sedikit bincang tentang Barjas dan SBSN. Itu saja, kita tutup mungkin ya Pak. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Sohib MAN 1 Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.